Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Abnai Thalabah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi kita. Kita masih mentalkinkan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir kita telah membahas masalah sifat wudhu yang keempat. Ya, kalau nggak salah ya, di buku kita ya. Yang keempat yaitu istinsyak dan istinsar. Itu adalah hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu. Baik, sekarang kita akan melanjutkan sifat wudu yang kelima. Ini merupakan rukun, ya, rukun dari wudu seseorang muslim. Jika hal ini tidak ada, maka tidak salah wudunya. Yang kelima adalah membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah, adapun pembatasan wajah adalah, coba lihat gambarnya ya. Yang di rumah silakan lihat gambarnya. Tuh. Lihat gambar ya. Jadi kalau kita lihat gambar itu dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut di depan sini ya. Sini. Ini semua ya, tempat tumbuhnya rambut. Terus ini dagu, tuh. Ini jambang. Ini adalah batasan wudu, ya, wudu yang harus dibasuh. Nah, di sini. Ya. Jadi panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu di mana jenggot terurai. Ya, jenggot ya termasuk bahagian yang harus dibasuh dari ketika berwudu, membasuh wajah. Kemudian lebarnya dari telinga yang satu hingga telinga yang lainnya. Ya. Telinga ya dari sini ya, dari sini sampai sini. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh. Nah, rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Ya, rambut yang ada di wajah, mana yang di wajah? Jadi rambut tuh kalau tebal, ya kan, kalau tipis, ya wajib dibasuh. Kadang-kadang ada sebagian orang ya, jenggotnya sampai kemari gitu kan, jambangnya sampai kemari melebarnya, sehingga mengecil wajahnya gitu kan. Jadi ini juga wajib dibasuh ya, kalau tipis ya. Adapun jika rambut tebal maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Akan tetapi disunahkan untuk menyelat-nyelati dengan jemari-jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudu. Jadi jenggot yang tebal itu disunahkan untuk diusap-usap. Jadi nggak perlu dibasahkan secara keseluruhan, cuma diusap saja ya, usap-usap dengan air tadi ya. Jadi jangan usah disiram seperti airnya banyak ya, nggak usah, nggak perlu, seperti itu aja. Baik, kita ulangi lagi ya. Membasuh wajah ya, kemudian membasuh wajah batasannya adalah kalau panjangnya dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu. Kita ulangi, panjang daripada tempat wudu tempat membasuh muka adalah
dari tempat tumbuhnya rambut ya ini sampai dagu janggut ya termasuk. Lebarnya dari daun ini sini sampai di sini itu lebarnya. Kita ulangi adalah sifat wudhu membasuh muka atau wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut atas sampai dagu jenggot. Kemudian dari ya sini kuping sampai ke sini itu lebarnya. Makanya ketika wudhu wajib itu dibasuh ya, gini ya. Nah, ini semuanya tahu begini ya. Ini ada airnya, maka dia harus kena dia, harus kena. Nah, ambil airnya. Jadi kena semua. Ya di sini, sini, semuanya kena untuk dibasuh. Ya, begitulah cara sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, rambut yang ada di wajah, yang menempel di wajah, yang ada tumbuh di wajah, ya wajah nih, yang tipis itu juga wajib dibasuh. Ya, wajib basuh. Usahakan untuk sampai ke kulit. Jika rambut tebal, maka wajib dibasuh di permukaan saja. Kemudian kalau jenggotnya ya diusahakan disapu. Jadi jangan cuma di sini aja gitu kan. Tapi usahakan kalau jenggotnya yang tebal diusap-usap ya sampai kena air. Jadi nggak perlu dibasuh dengan air yang banyak, hanya diusap-usap aja. Baik, berikutnya lagi kita ulang-ulang lagi ya supaya betul-betul paham. Membasuh wajah adalah dengan cara apa? Batasannya atau panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya rambut yang di bawah yaitu jenggot ya. Dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu atau jenggot ya. Kemudian lebarnya dari mana? Lebarnya dari telinga yang satu hingga telinga yang lainnya ya. Telinga yang satu sampai telinga yang lainnya. Baik, itu sifat wudhu yang kelima. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian dalam membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Dari siku hingga ke ujung jari. Jadi ada dua ya cara membasuh kedua tangan. Kalau dari ayat, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Ya, ada dua macam. Kalau dari ayat Al-Quran, maka dari tangan sampai ke siku ya. Kalau dari hadis Nabi dari Daraqutni ya, bisa dari siku ya, dari siku ini air ya, siramkan sampai ke tangan. Jadi dua-duanya boleh ya. Biasanya kalau pakai keran dia langsung seperti ini, keran ya. Baik, coba kita hafalkan dalilnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. 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 Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku ya. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu
sampai ke siku, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Itu sifat wudu yang keenam, membasuh kedua tangan. Dengan cara apa? Dengan cara membasuh tangan sampai ke siku, atau dari siku ke ujung jari, ya. Dari siku sampai ke ujung jari. Ada dua cara. Nah, kita ulangi lagi, ya. Sifat wudu yang kelima dan keenam, membasuh wajah. Adapun panjang jarak dari membasuh wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai dagu. Tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ya. Kemudian lebarnya dari daun telinga sampai telinga yang lain, itu lebarnya. Rambut yang ada di wajah juga wajib disapu kalau tipis. Jika tebal hanya cukup diusap-usap. Jenggot yang ada yang tebal itu dianjurkan untuk diusap-usap ketika berwudu. Kemudian sifat wudu yang keenam adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku, ya. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi sifat wudu yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Itu sifat yang pertama. Sifat wudu yang sifat membasuh tangan yang kedua adalah dari siku sampai ke jari jemari. Jadi dua-duanya dibolehkan untuk dikerjakan di dalam membasuh kedua tangan. Baik, barakallahu fikum. Itulah dua sifat wudu yang wajib kalian ketahui dan kalian ulang-ulang, ya, supaya bisa paham dan diterapkan di dalam berwudu. Barakallahu fikum. Naqtatim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.